Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas beberapa gambar yang dibuat oleh anak-anak yang ternyata menyimpan rahasia yang mengerikan. Siapa sangka gambar yang murni, pure imajinasi dari seorang anak memiliki pesan terselubung yang tidak disangka oleh siapapun. Ini dia Creepy Crime Case Part 7, episode kisah disturbing di balik gambar anak. Bersiaplah. Anak-anak menggambar bukan hanya sekedar mencoret, tapi karena menggambar adalah bahasa alami mereka. Sebelum mereka bisa menjelaskan perasaan atau pemikiran dengan kata-kata, menggambar menjadi salah satu cara paling mudah dan aman untuk mengekspresikan dirinya. Termasuk gambar-gambar yang pernah dibuat oleh anak-anak ini. Rupanya, gambar yang akan kita tampilkan ini bukan hanya sebuah gambar imajinasi, tapi berasal dari memori atau sesuatu yang pernah mereka lihat. Tapi sayangnya yang mereka lihat bukanlah sesuatu yang baik-baik saja. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 1. Untuk kasus pertama ini datang dari akun YouTube Mr. Nightmare yang telah menceritakan pengalaman salah satu subscribernya. Oke, jadi akun YouTube Mr. Nightmare ini emang udah gede banget ya channelnya, bahkan terakhir kali kita lihat ada sampai 7 juta subscriber. Nah, sesuai dengan namanya, Mr. Nightmare, akun YouTube ini membahas hal-hal yang menyeramkan, dan terkadang dia juga mengajak subscribernya untuk menyumbang kisah horor mereka. Kalau di Indonesia mungkin kayak kisah horor wawaknya Nadia Oomara kali ya. Jadi subscriber yang ngirim cerita tapi dibikinin konten sama tim Nadia Oomara. Makanya nih kalian yang punya cerita horor apapun itu, mau gambar atau foto atau audio, boleh banget dikirim ke akun Gmail kita di nontonlagichannel@gmail.com. Nanti kita bikinin videonya. Oke, balik lagi ke Mr. Nightmare. Nah, salah satu subscribernya yang katanya bernama Martin pernah mengirim sebuah gambar yang katanya memiliki cerita yang cukup disturbing. Oke, sekarang kita jelasin dulu latar belakang dari Martin. Jadi, Martin ini sudah menikah dengan seorang perempuan dan kini bahkan mereka telah dikaruniai oleh 2 buah hati yang usianya bisa dibilang masih anak-anak. Anak yang pertama berusia 6 tahun, perempuan bernama Jess. Dan anak yang kedua berusia 3 tahun, laki-laki. Namun kita nggak bisa spill namanya di sini ya, karena emang yang berhubungan sama cerita ini cuma si Jess aja, si anak perempuan. Jess ini emang anaknya hobi banget menggambar, dan Martin bersama sang istri menyadari hal tersebut. Menggambar adalah salah satu hal yang membuat Jess bahagia, bikin anteng gitu. Akhirnya Martin menyediakan banyak alat gambar, komplit banget mulai dari krayon, pensil warna, spidol, dan gak lupa juga buku gambarnya. Saking sukanya menggambar, Jess ini bahkan punya beberapa gambar yang dia pajang sendiri di kamarnya. Beberapa di antaranya emang gambar favoritnya. Lalu Martin terdiam ketika dia melihat satu gambar yang aneh. Gambarnya yang ini. Ketika gambar lain terasa familiar, ternyata gambar satu ini malah terasa sangat asing. Alasannya satu, Martin tidak mengenali wanita besar yang memegang tangan anak kecil di gambar ini. Kalau anak kecilnya udah pasti ya, dia adalah Jess sendiri. Dan pas ditanya pun Jess bilang ya itu adalah dirinya. Sementara sosok wanita besar yang memegang tangannya masih membuat Martin penasaran. Pasalnya, wanita itu tidak nampak seperti istrinya alias ibu dari Jess. Kenapa Martin bisa tahu? Karena Jess ini ya kalau gambar istrinya, warna rambutnya tuh selalu blonde alias pirang. Tapi ini warna brunette, gelap gitu. Dan ternyata pas ditanya pun, Jess bilang itu emang bukan ibunya. Percakapan antara Martin dan Jess terus berlanjut pada saat itu, hingga pada akhirnya Jess bilang bahwa wanita itu bernama Lucia. Martin heran, kok Jess bisa tahu namanya segala? Emang Jess pernah ketemu atau siapa orang ini? Dan ternyata kata Jess, iya, dia cukup sering bertemu dengan sosok bernama Lucia itu. Karena menurut pengakuan Jess, Lucia ini sering datang di malam hari untuk bertemu dengan Jess. Duh, merinding gue. Atau kata si Jess ya, si Lucia ini sering datang saat Jess ini sedang menggambar. Nah, di sini Martin langsung membawa gambar itu dan menunjukkannya pada sang istri. Martin merasa agak khawatir karena sebenarnya dia tahu bahwa gambar sosok perempuan ini terlihat mirip seperti kakak dari istrinya, yang ternyata emang bernama Lucia juga. Awalnya istrinya Martin juga sempat ragu. Menurutnya, Jess mungkin saja menggambar orang lain. Namun ketika mendengar nama Lucia, sang istri langsung merinding.
Lucia itu emang beneran saudaranya, saudara perempuan ya. Dan saat melihat gambar itu, sang istri juga benar-benar melihat sosok Lucia dalam gambar itu. Khususnya ya karena emang warna rambut brunette yang ada di sana. Dan yang paling bikin merinding adalah bagaimana Jess bisa tahu nama Lucia, padahal tidak ada seorang pun yang memberitahu soal nama itu. Karena ternyata saudaranya itu ya, si Lucia itu sudah meninggal jauh sebelum Jess dilahirkan. Dan gak ada seorang pun yang ngasih tahu tentang hal ini. Jadi dari mana Jess bisa tahu sosok Lucia ini? Apakah arwah dari Lucia benar-benar ada saat dia menggambar? Oke, masih dari akun YouTube yang sama. Kali ini pengirimnya tidak ingin disebutkan namanya. Jadi orang yang terlibat dalam kasus ini namanya adalah samaran. Oke, sebut saja sepasang orang tua yang mengirim gambar dan cerita ini pada Mr. Nightmare adalah sepasang suami istri bernama Brad dan Jen. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik yang juga namanya disamarkan ya. Sebut aja namanya adalah Molly. Nah, berbeda dengan kasus Jess yang di pertama, Molly ini sebenarnya bukan anak yang hobi ngegambar. Dia bakalan gambar ya kalau ada tugas aja atau mungkin ya kalau lagi pengen aja. Jadi emang bukan hobi dia gitu. Peralatan yang dia punya juga nggak sebanyak Jess yang komplit banget kan. Nah, untuk sifatnya sendiri, Molly ini tuh termasuk anak yang terbilang pendiam dan juga penurut. Jadi dia tuh tipe anak yang lempeng-lempeng aja. Di usianya yang masih anak-anak, Molly ini ya main cuma di sekitaran rumah aja. Nggak pernah neko-neko sampai main ke rumah teman-teman yang jauh gitu. Sehingga Brad dan Jen ini sebenarnya tenang ya dalam mengasuh atau mendampingi Molly. Kalau lagi main, Brad dan Jen ini tuh sama sekali nggak khawatir ya. Justru mereka tuh khawatir ketika malam hari datang alias menjelang tidur. Beberapa momen, Brad dan Jen ini selalu menemukan Molly dalam kondisi menangis. Dia ketakutan karena mengaku ada orang yang lagi sembunyi di lemarinya. Awalnya Brad dan Jen ini ya menghiraukan ketakutan Molly, yang namanya juga anak-anak ya. Tapi mereka dibuat heran karena ya Molly ini sering banget nangis atau ketakutan sebelum dia tidur. Dan alasannya tuh selalu sama. Dia yakin kalau ada seseorang yang lagi sembunyi di dalam lemari bajunya. Di sini Brad ya yang selalu nenangin si Molly kalau dia nangis. Dia juga tuh yang sering memeriksa lemari bajunya Molly dan menjelaskan ke Molly bahwa nggak ada apapun kok di lemari. Nah, suatu malam, entah karena Brad ini penasaran, akhirnya dia meminta Molly untuk menggambar. Dia bilang, lain kali coba gambar deh orang yang Molly lihat di dalam lemari itu, biar bisa papa tangkap, gitu kata Brad. Dan beberapa hari kemudian, Molly benar-benar melakukannya. Dia menunjukkan gambar itu dan Brad untungnya mengirim gambar ini ke Mr. Nightmare sehingga kita bisa melihat gambar yang dibuat oleh Molly. Oke, kita sih merinding banget ya pas lihat gambarnya. Gak tahu ya kalau kalian. Coba kalian perhatikan deh gambar yang dibuat oleh Molly ini. Ya, ini adalah gambar yang dibuat oleh anak berusia 6 tahunan, Molly. Wajar sih kalau Molly nangis setiap malam kalau yang dia lihat setiap malam adalah sosok semacam ini. Dari gambar aja tuh udah serem banget. Rambutnya panjang dan detail yang bikin kita merinding sih sebenarnya ada di mata sama bibirnya. Kenapa Molly bisa nambahin detail warna merah di area itu? Maksudnya ini kan gambarnya tuh kebanyakan hitam semua kan? Cuma di bagian mata sama bibirnya aja yang merah. Apakah ini menandakan ada darah di kedua area itu? Brad dan Jen tentu menganggap hal ini sebagai sesuatu yang serius. Namun mereka menunggu waktu yang tepat kapan Molly harus ditangani oleh profesional. Hingga suatu malam, Molly ini teriak lagi. Terdengar suara ketakutan dari kamarnya. Saat Brad dan Jen menghampirinya, Molly lagi nangis di atas kasur. Dia nampak kesakitan. Brad dan Jen tentu saja sangat khawatir melihat anaknya yang tidak bisa tidur dengan tenang. Saat ditanya, Molly ini tuh bilang kalau dia habis dicakar sama seseorang dalam lemari itu. Brad langsung membuka lemari, namun tidak ada seorang pun di sana. Brad juga jadinya memeriksa seisi rumah ya, karena khawatir ada orang asing. Brad juga jadinya memeriksa seisi rumah ya, karena khawatir ada orang asing yang masuk. Namun diperiksa dari satu sudut ke sudut lain, tidak ada orang lain selain mereka bertiga. Di sini Molly masih nangis dan dia menunjukkan luka cakar yang dia alami, tepatnya di bagian punggung. Dan untungnya lagi ya, Brad ini mengirimkan foto luka anaknya itu ke Mr. Nightmare sehingga kita bisa melihat foto punggung Molly yang sudah dicakar. Fotonya yang ini. Terlihat jelas ya bahwa Molly ini mengalami luka di bagian punggungnya. Nah, yang bikin Brad dan Jen merinding adalah luka yang ada di punggung Molly sesuai dengan gambar yang dibuat oleh Molly sendiri. Coba kita balik lagi ke gambar yang dibuat oleh Molly. Nah, yang ini.
Tadi kita sempat mention soal detail mengenai warna merah di area mata dan mulut sosok yang digambar. Tapi detail yang gak kalah bikin merinding adalah kuku dari sosok itu. Jika kita perhatikan, Molly menggambar kuku dari sosok itu tuh panjang-panjang dan terlihat sangat tajam. Gambar ini seolah menjelaskan dari mana luka di punggung Molly berasal. Tidak lain dan tidak bukan, mungkin dari sosok yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Gambar yang kalian lihat ini adalah sebuah gambar yang dibuat oleh seorang anak berusia 6 tahun. Kebanyakan anak di umur segitu emang lagi hobi nggambar kali ya. Jadinya emang banyak kasus atau kisah dari anak usia segitu. Yang kalian lihat ini adalah gambar dari seorang anak bernama Jake. Di sana hanya ada gambar biasa aja, layaknya gambar yang dibuat oleh anak-anak. Menurut penuturan Jake, orang-orang yang ada di sana adalah sang ayah yang terlihat sedang merapikan dedaunan. Ada juga ibunya yang berada di dalam rumah, sedang berdiri di depan jendela melihat ke arah luar. Tidak lupa, Jake juga menggambar jalan dan mobil yang melintas di depan rumahnya. Tambahan informasi, rumah Jake ini emang berada di kawasan komplek perumahan yang emang di pinggir jalan banget. Jadi Jake ya biasanya melihat pemandangan jalan seperti itu. Yang bikin aneh adalah Jake ini ternyata menggambar hal yang sama di gambar lain. Ya, yang lainnya ada yang berubah sih dari orang tuanya, dari posisi-posisinya. Tapi yang tidak pernah berubah adalah mobil warna silver yang melintas di jalan. Entah kenapa orang tua Jack ini merasa ini adalah sesuatu yang tidak wajar. Karena ya kenapa ada objek yang sama di tempat yang sama pula gitu. Akhirnya ditanya tuh sama orang tuanya. Dan mereka mendapatkan jawaban yang cukup bikin merinding. Jack bilang belakangan ini ada mobil warna silver terus bolak-balik melintasi jalan di depan rumah mereka. Dan setiap Jack melakukan eye contact alias kontak mata, orang itu selalu tersenyum dan melambaikan tangan kepada Jack dari dalam mobil. Orang tua dari Jack mulai khawatir ketika Jack ini bilang kalau orang itu sering lewat di depan rumah. Di sini Jack juga jelasin kalau yang dia lihat sih kayaknya laki-laki, tapi dia juga nggak tahu pasti. Nah, mengetahui hal ini, orang tua Jack langsung meminta Jack untuk jangan main jauh-jauh. Dan setiap kali Jack melihat ada mobil itu lagi, langsung lapor ke orang tuanya. Jack nurut. Suatu hari saat dia sedang main di halaman rumah, Jack katanya melihat mobil itu lagi, dan kali ini ya sesuai arahan dari orang tuanya, Jack diminta untuk langsung melaporkan kepada orang tuanya. Pada saat itu, orang tua Jack lagi ada di dapur dan langsung keluar rumah untuk mencari tahu siapa sih orang yang sering bolak-balik di depan rumah mereka. Saat ditanya buat make sure itu beneran mobilnya bukan, Jack ngangguk itu emang mobilnya. Ya udah di sini akhirnya ayahnya Jack langsung menghampiri mobil itu. Tapi si mobil silver itu tuh langsung pergi gitu aja. Nah di sini Mr. Nightmare sebenarnya mendapatkan footage dari ayahnya Jack saat ayahnya Jack ini menghampiri mobil si stalker aneh itu. Ini dia rekaman videonya. Nah di sini terlihat jelas ya bahwa memang ada mobil berwarna silver yang berhenti di jalan seolah sedang menunggu kehadiran Jack. Rekaman ini tercatat terjadi di tahun 2021 lalu, jadi sebenarnya kejadiannya belum terlalu lama ya guys. Jujur menurut kita gambar ini sih yang paling bikin merinding. Maksudnya yang lain juga bikin merinding, cuma ini tuh kayak merindingnya tuh beda karena ini manusia beneran yang mungkin bisa lebih berbahaya dari setan sekalipun. Gimana kalau sebenarnya orang itu mau nyulik atau melakukan pembunuhan? Kan serem ya. Untungnya setelah kasus ini viral, mobil tersebut kabarnya tidak pernah muncul lagi di area perumahan itu, khususnya di depan jalan rumah Jack. Oke guys, itu dia Creepy Crime Case part 7 tentang gambar-gambar random anak yang ternyata memiliki cerita yang mengerikan. Jujur kita merinding sih lihat gambar-gambarnya. Gimana? Apakah kalian merasakan hal yang sama? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagichannel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.